Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam, kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika dalam satu malam, pangkalan udara paling dijaga di Timur Tengah berubah menjadi ladang puing-puing dan api? Serangan mendadak yang dilancarkan oleh Suriah terhadap pangkalan militer Angkatan Udara Israel, sebuah serangan yang bukan hanya menghancurkan fasilitas strategis, tetapi juga menewaskan ribuan personel tempur dalam sekejap. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel ini. Langit Damaskus pagi itu tampak tenang. Namun di balik awan tipis yang menggantung di atas barat daya Suriah, diam-diam radar militer Suriah mendeteksi pola penerbangan yang tidak biasa. Drone pengintai Israel yang sebelumnya melintasi dataran Golan kembali muncul, kali ini terbang lebih rendah dari biasanya. Sinyal komunikasi intens meningkat di kawasan perbatasan. Para petinggi militer Suriah tak tinggal diam. Mereka tahu, gelombang tekanan militer dari Israel yang semakin agresif akhir-akhir ini bukan hanya ancaman kosong. Suriah, yang selama bertahun-tahun terlibat dalam perang saudara dan menghadapi blokade dari berbagai sisi, mulai menunjukkan taringnya kembali. Dan keputusan besar pun diambil. Dalam ruang komando yang gelap dan penuh layar monitor berkedip, seorang jenderal senior hanya mengucapkan satu kata, luncurkan. Beberapa menit setelah perintah itu keluar, unit rudal strategi Suriah yang telah bersiaga sejak tengah malam, meluncurkan puluhan peluru kendali dari titik-titik tersembunyi. Tidak diarahkan ke pemukiman, tidak pula ke pos-pos perbatasan, tapi langsung menuju jantung kekuatan udara Israel, sebuah pangkalan besar yang menjadi pusat operasi udara selama konflik-konflik regional beberapa tahun terakhir. Ledakan pertama terdengar di langit wilayah selatan Israel. Diikuti oleh kilatan cahaya dan asap tebal yang membumbung tinggi. Seluruh kawasan mendadak gelap ketika sistem kelistrikan utama di pangkalan itu meledak. Radar mereka lumpuh. Komunikasi terputus. Yang tertinggal hanyalah kepanikan dan bunyi sirene. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pangkalan udara tersebut hancur lebur. Puluhan jet tempur yang tengah parkir meledak satu persatu. Tumpukan amunisi ikut terbakar. Api menjalar ke hanggar utama. Dan yang lebih mengerikan lagi, ribuan personel yang tengah menjalani latihan tempur, terjebak dalam kobaran api dan reruntuhan bangunan. Menurut laporan awal dari berbagai sumber independen, sebanyak 4.000 tentara Angkatan Udara Israel dinyatakan tewas atau hilang akibat serangan ini. Jumlah yang sangat mengejutkan, dan menjadikan insiden ini sebagai salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah konflik dua negara ini. Namun, ini baru awal dari semuanya. Langit dini hari masih menyisakan gulita ketika sistem radar Israel mulai menangkap pergerakan tak biasa dari arah barat laut. Beberapa detik kemudian, sistem pertahanan udara mereka menerima notifikasi ancaman, objek terbang berkecepatan tinggi meluncur masuk ke wilayah udara Israel. Belum sempat diidentifikasi sepenuhnya, ledakan besar sudah terdengar mengguncang pangkalan utama mereka. Rudal-rudal yang diluncurkan dari wilayah Suriah tidak datang secara sembarangan. Ini adalah jenis rudal jarak menengah yang memiliki kemampuan menghindari sistem pertahanan otomatis. Sumber-sumber intelijen menyebutkan bahwa sebagian besar rudal tersebut dilengkapi dengan sistem navigasi presisi tinggi dan hulu ledak yang dimodifikasi untuk menghancurkan infrastruktur keras, hanggar beton, depot bahan bakar, dan sistem komunikasi satelit. Dalam tempo cepat, beberapa titik vital di dalam pangkalan udara hancur. Hanggar yang menyimpan armada jet tempur F-35 terkena langsung oleh 2 rudal pertama. Ledakan lanjutan memicu kebakaran besar yang merambat ke gudang amunisi. Percikan demi percikan berubah menjadi gelombang api, menciptakan efek domino kehancuran yang tak bisa dihentikan. Beberapa pilot dan teknisi yang tengah bersiap melakukan latihan rutin pagi hari, tidak sempat menyelamatkan diri. Sistem pemadam otomatis gagal menyala, karena aliran listrik sudah terputus. Jalur evakuasi macet. Semua seperti mimpi buruk yang terlalu cepat berubah menjadi nyata. Di sisi lain, ruang kendali operasi udara Israel berusaha keras mengaktifkan sistem pertahanan Iron Dome. Namun mereka segera menyadari bahwa rudal-rudal Suriah kali ini datang dari sudut yang tidak biasa, lebih tinggi, lebih cepat, dan dengan jumlah yang cukup besar untuk mengacaukan kalkulasi pertahanan otomatis. Iron Dome memang sempat menembak jatuh beberapa rudal, namun jumlahnya jauh di bawah ekspektasi. Serangan ini bukan sembarangan. Para analis militer mulai menyebutnya sebagai serangan terkoordinasi paling rapi
yang dilakukan oleh Suriah dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Pesawat-pesawat tempur yang masih utuh dan berada dalam kondisi siap terbang pun gagal diaktifkan. Banyak yang rusak akibat gelombang kejut ledakan pertama, atau terkunci di hanggar yang runtuh. Satu demi satu, kekuatan udara yang selama ini menjadi tulang punggung strategi militer Israel, berjatuhan bahkan sebelum sempat mengudara. Dalam komunikasi internal yang bocor ke media internasional, terdengar suara panik dari seorang perwira senior. Kami kehilangan kendali. Pangkalan sudah tak bisa diselamatkan. Kami minta evakuasi secepatnya. Kami terkepung api. Sayangnya, waktu terlalu singkat. Udara panas dan gas beracun menyelimuti wilayah pangkalan. Evakuasi hanya bisa dilakukan sebagian kecil pasukan, itu pun lewat jalur darurat yang sebelumnya tidak dirancang untuk skala bencana sebesar ini. Pukul 4.27 waktu setempat, ledakan terakhir menghancurkan pusat komunikasi militer di sisi utara pangkalan. Setelah itu, tak ada lagi sinyal yang keluar dari sana. Sebuah pangkalan yang dulunya dipenuhi aktivitas taktis, kini berubah menjadi lautan api dan reruntuhan. Di Damaskus, para petinggi militer tidak merayakan kemenangan. Tidak ada siaran terbuka, tidak ada pernyataan keras. Hanya rilis singkat yang menyebutkan bahwa ini adalah respon terhadap pelanggaran wilayah udara dan serangan tersembunyi yang selama ini dilakukan Israel. Namun dunia internasional tahu, apa yang terjadi hari itu bukan serangan biasa. Bukan hanya soal rudal yang meluncur di ketinggian 30.000 kaki, tapi juga tentang pesan kekuatan baru yang ingin disampaikan Suriah, bahwa mereka kini bukan lagi sekadar pihak bertahan. Jumlah korban yang dilaporkan pun mulai mengalir. Angka sementara menyebutkan lebih dari 4.000 personel militer Israel, sebagian besar dari unit angkatan udara, gugur dalam insiden tersebut. Angka ini masih bisa bertambah seiring evakuasi dan identifikasi korban yang terus berlangsung. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh dunia. Israel dilanda duka, dan juga kemarahan. Tapi apa langkah selanjutnya? Apakah akan ada serangan balasan? Ataukah ini menjadi titik tolak babak baru dalam konflik berkepanjangan dua negara? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Namun satu hal sudah pasti, serangan dari ketinggian itu bukan hanya menghancurkan pangkalan, tapi juga mengguncang fondasi pertahanan udara Israel. Langit masih gelap ketika ledakan-ledakan besar kembali mengguncang tanah di selatan Israel. Asap hitam membumbung tinggi dari pangkalan udara yang selama ini dikenal sebagai pusat operasi tempur terbesar di kawasan tersebut. Api menjalar cepat, menelan seluruh barak, hanggar, serta landasan pacu utama. Jam menunjukkan pukul 4.45 dini hari. Alarm darurat masih meraung, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Tim pemadam internal kewalahan menghadapi gelombang kebakaran yang menyebar akibat ledakan beruntun dari gudang amunisi dan tangki bahan bakar. Ledakan kedua bahkan lebih besar dari yang pertama, karena menghantam pusat logistik yang menyimpan ratusan ton bahan bakar aftur. Suhu di titik pusat serangan diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 derajat Celcius. Beberapa rekaman drone dari media internasional yang berhasil merekam dari luar wilayah tersebut memperlihatkan kobaran api raksasa di area seluas lebih dari 20 hektar. Dari kejauhan, pangkalan itu tak ubahnya seperti kota yang baru saja dilalap gunung api. Di tengah kekacauan itu, pasukan medis berlarian di antara puing dan tubuh-tubuh yang terbakar. Banyak tentara tak sempat menyelamatkan diri. Mereka terjebak di dalam barak besi yang berubah menjadi perangkap maut. Suara jeritan, teriakan minta tolong, dan raungan sirine bergema bertumpuk menjadi satu simfoni tragis di pagi buta itu. Yang paling menyedihkan, sebagian besar korban adalah teknisi muda dan personel cadangan yang sedang mengikuti pelatihan rotasi. Mereka belum siap untuk kondisi perang besar, apalagi menghadapi serangan mendadak sebesar ini. Sementara itu, tim tanggap darurat Israel mencoba menerobos masuk ke wilayah pangkalan dari arah utara. Namun api dan ledakan susulan membuat akses evakuasi menjadi nyaris mustahil. Bahkan helikopter penyelamat pun tidak bisa mendarat karena suhu permukaan terlalu panas dan kepulan asap menghalangi visibilitas. Pusat kendali Israel di Tel Aviv sempat kehilangan kontak total dengan pangkalan selama lebih dari 1 jam. Dalam laporan resmi yang dirilis kemudian, insiden ini disebut sebagai kegagalan sistemik paling fatal dalam sejarah pertahanan udara Israel. Dampak serangan tak hanya dirasakan di pangkalan itu saja. Seluruh jaringan komunikasi militer Israel sempat terganggu, dan sebagian sistem pertahanan otomatis mereka lumpuh sementara. Bandara internasional terdekat pun harus ditutup,
menyebabkan kekacauan di sektor penerbangan sipil. Di sisi lain, dunia mulai bereaksi. Kantor berita internasional menurunkan laporan darurat. Hashtag tentang insiden ini menjadi trending di berbagai platform media sosial. Banyak pihak menyoroti bagaimana sebuah negara yang selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan udara tercanggih di dunia bisa kecolongan dalam skala sebesar ini. Pemerintah Israel pun mengadakan rapat darurat. Otoritas militer memerintahkan status siaga penuh di seluruh perbatasan. Jet-jet tempur yang masih bisa diterbangkan segera dialihkan ke pangkalan udara cadangan. Armada kapal perang juga mulai digeser ke wilayah pesisir barat untuk mengantisipasi kemungkinan lanjutan serangan. Namun satu hal yang sulit disembunyikan, kepanikan telah menyebar. Kekalahan besar di tengah pagi buta ini bukan hanya pukulan militer, tetapi juga tamparan psikologis yang luar biasa bagi moral tentara dan warga. Sementara di Damaskus, pemerintah Suriah tetap bungkam. Tidak ada selebrasi, tidak ada klaim besar di media nasional mereka. Hanya satu pernyataan resmi yang dirilis lewat kantor berita negara, tindakan kami murni bersifat pertahanan dan proporsional terhadap ancaman yang selama ini ditujukan kepada kedaulatan Suriah. Tapi dunia tahu, ini adalah salah satu pukulan paling telak dalam sejarah konflik dua negara yang tak pernah benar-benar damai. Serangan yang berlangsung hanya dalam hitungan jam itu telah meninggalkan bekas luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar pulih. Apa yang akan dilakukan Israel setelah ini? Akankah mereka membalas dengan kekuatan yang lebih besar? Atau justru memilih langkah diplomatik? Jawaban dari pertanyaan itu masih menggantung di udara, di atas puing-puing hangus pangkalan yang terbakar. Tak lama setelah fajar menyingsing, berita tentang kehancuran pangkalan udara Israel menyebar ke seluruh penjuru dunia. Media internasional berlomba-lomba memberitakan insiden ini. CNN menyebutnya sebagai serangan balasan paling mematikan dalam satu dekade terakhir. Sementara Al Jazeera melaporkan bahwa Israel tengah menghadapi salah satu kekalahan taktis paling parah di sejarah militernya. Siaran darurat pun mulai muncul dari berbagai kantor berita global. Gambar-gambar satelit menunjukkan kerusakan besar di sepanjang pangkalan udara Israel, dengan kepulan asap masih mengepul ke langit siang. Beberapa analis menyebutkan bahwa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk membangun ulang sistem pertahanan dan logistik yang telah hancur total dalam waktu hanya beberapa jam. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sikap tenang dari Damaskus. Tidak ada pidato besar. Tidak ada deklarasi kemenangan. Pemerintah Suriah hanya mengeluarkan satu pernyataan yang singkat namun tajam. Suriah memiliki hak penuh untuk membela wilayahnya dari setiap bentuk pelanggaran dan agresi eksternal. Serangan ini adalah respons terhadap pelanggaran kedaulatan kami selama ini yang dilakukan secara berulang. Pernyataan itu disampaikan dalam bahasa diplomatik, namun isinya jelas. Suriah menganggap serangan tersebut bukan awal dari perang, melainkan puncak dari kesabaran yang selama ini mereka tahan. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang darurat. Beberapa negara menyerukan gencatan senjata dan menuntut penyelidikan independen terhadap insiden ini. Sementara itu, blok-blok kekuatan dunia mulai menunjukkan posisi mereka masing-masing. Negara-negara Eropa menyerukan deeskalasi. Amerika Serikat mengutuk serangan, namun juga menyerukan agar semua pihak menahan diri. Anehnya, tidak sedikit analis Barat yang justru mempertanyakan bagaimana pertahanan udara Israel yang dikenal sangat ketat bisa kecolongan. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul di berbagai forum militer. Apakah serangan ini melibatkan teknologi asing? Bagaimana bisa rudal-rudal Suriah menembus sistem Iron Dome dan David Tesling tanpa peringatan awal? Beberapa dugaan menyebutkan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan sistem Multi-Wave Hypersonic Cruise, jenis rudal generasi baru yang selama ini hanya dikuasai oleh negara-negara besar. Tapi hingga kini, tidak ada bukti kuat yang mendukung teori itu. Yang pasti, Suriah telah menunjukkan peningkatan teknologi militer secara signifikan, jauh melampaui yang diperkirakan oleh intelijen Barat. Di dalam negeri Israel, tekanan politik meningkat. Rakyat mulai bertanya, kenapa serangan sebesar itu tidak terdeteksi? Apakah ini kelalaian militer? Ataukah ada kelemahan yang selama ini ditutupi? Demonstrasi kecil mulai terjadi di beberapa kota besar. Warga meminta penjelasan terbuka. Keluarga korban menuntut kejelasan dan transparansi. Pemerintah Israel, di sisi lain, memilih menahan informasi untuk alasan keamanan nasional. Sementara itu, Damaskus tetap dijaga dalam status siaga tinggi. Sistem pertahanan rudal mereka disiagakan penuh,
Dan semua unit strategis diperintahkan tetap waspada terhadap kemungkinan serangan balasan. Pasukan tambahan dikirim ke dataran tinggi Golan, dan jaringan komunikasi sipil dijaga ketat agar tidak terjadi kebocoran informasi. Namun di tengah ketegangan itu, satu fakta tetap tidak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, Israel mengalami kerugian besar di dalam wilayahnya sendiri, akibat serangan langsung dari negara tetangga yang selama ini dianggap lemah dan tak berdaya. Kini, dunia menoleh ke Damaskus. Apakah Suriah akan menghentikan langkahnya sampai di sini? Atau justru ini menjadi momentum untuk mengembalikan harga diri yang selama ini direnggut oleh konflik dan embargo? Satu hal yang jelas, situasi di Timur Tengah kini berada di ambang babak baru. Pagi itu, suhu politik di Timur Tengah melonjak setajam reruntuhan hanggar yang masih mengepulkan asap. Israel, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer paling dominan di kawasan, kini berada dalam posisi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Luka terbuka di jantung pertahanan udaranya sendiri. Pemerintah Israel menggelar konferensi pers darurat. Perdana Menteri berdiri di hadapan publik dengan wajah tegang dan suara yang bergetar. Dalam pernyataan singkatnya, ia menyebut serangan Suriah sebagai aksi teror militer yang dirancang untuk menghancurkan stabilitas kawasan. Namun hingga kalimat terakhirnya, tidak ada detail teknis yang dibuka tentang bagaimana serangan itu bisa menembus seluruh lapisan pertahanan mereka. Di sisi lain, para analis militer internasional mulai menyusun ulang peta kekuatan kawasan. Banyak yang menyebut bahwa serangan ini telah menggeser paradigma lama, di mana Israel dianggap tak tersentuh oleh tetangganya yang lebih lemah secara militer. Fakta bahwa sebuah negara seperti Suriah, yang selama ini sibuk dengan konflik internal, bisa merancang serangan sepresisi ini, membuat banyak kalangan militer dunia terdiam. Sementara itu, laporan lanjutan dari lapangan menyebutkan bahwa kerugian materi akibat serangan tersebut menembus angka 3 miliar dolar AS, termasuk kerusakan pada 47 jet tempur, 5 radar utama, 3 pusat komando, dan seluruh jaringan komunikasi taktis di pangkalan tersebut. Namun lebih dari sekadar angka, yang hancur adalah rasa aman yang selama ini menyelimuti struktur militer Israel. Malam setelah serangan, kota-kota besar di Israel seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheva berada dalam status siaga tinggi. Warga sipil mulai menimbun logistik, sebagian lainnya mengungsi ke wilayah utara. Otoritas dalam negeri Israel memperkirakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi militer menurun drastis dalam 48 jam terakhir. Di tengah suasana mencekam itu, beberapa tokoh senior di parlemen Israel menyarankan untuk mengambil langkah militer lanjutan. Namun suara dari kelompok lain mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. Mereka sadar, jika tanggapan diambil secara terburu-buru tanpa analisa yang tepat, hasilnya bisa lebih buruk. Sementara itu, Suriah tetap dalam posisi siaga. Tidak ada pergerakan tambahan dari sisi Damaskus, tapi unit rudal dan pertahanan udara tetap aktif. Beberapa sumber menyebut bahwa Suriah juga mengaktifkan protokol komunikasi dengan beberapa negara sekutu untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan internasional atau serangan balasan skala besar. Yang menarik, meskipun situasi begitu tegang, tidak ada eskalasi lanjutan dalam 24 jam pertama pasca serangan. Kedua negara tampak saling menunggu. Menunggu apakah yang satu akan membalas, atau yang lain akan mundur. Dunia, pada saat itu, benar-benar menahan napas. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Serangan itu telah mengubah wajah konflik di Timur Tengah. Apa yang dulunya dianggap tidak mungkin, sebuah pangkalan udara Israel hancur total dalam hitungan jam, kini telah terjadi. Dan dari reruntuhan itu, muncul narasi baru, bahwa kekuatan bukan lagi ditentukan oleh jumlah senjata, tetapi oleh strategi, kesabaran, dan kecerdikan dalam memilih waktu. Konflik antara Suriah dan Israel belum usai. Tapi untuk kali ini, bukan Israel yang menentukan langkah pertama. Dini hari ketiga pasca serangan, suasana di langit Israel tetap tegang. Drone-drone pengintai masih melayang di udara, berjaga dalam keheningan malam. Sistem radar darurat diaktifkan penuh. Tapi kali ini, bukan untuk mendeteksi musuh, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kejutan seperti 3 malam lalu. Selama bertahun-tahun, Israel membangun reputasinya sebagai negara dengan sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Nama-nama seperti Iron Dome, David Tesling, hingga Arrow 3 bukan hanya dikenal di kalangan militer, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional. Namun malam itu, langit yang selama ini dipercaya bisa melindungi, telah gagal.
Ratusan keluarga tentara angkatan udara masih berkabung. Beberapa rumah di kota Beersheva dan Ashdod mengibarkan bendera setengah tiang. Upacara pemakaman dilakukan secara bertahap, banyak di antaranya tanpa peti utuh, karena korban tidak bisa diidentifikasi secara lengkap akibat ledakan hebat. Media dalam negeri Israel mulai berani bertanya lebih keras. Salah satu headline surat kabar utama berbunyi, "Bagaimana bisa kami kalah, bahkan sebelum sempat bertempur?" Sebuah pertanyaan yang mencerminkan rasa trauma dan juga keputusasaan. Sementara itu, pasukan cadangan Israel mulai dimobilisasi. Ribuan tentara dipanggil kembali dari cuti. Di perbatasan utara, pergerakan tank dan artileri mulai terlihat. Namun belum ada perintah serangan balik secara resmi. Di Tel Aviv, rapat militer tertutup digelar hingga larut malam. Sejumlah petinggi militer dari luar negeri dikabarkan tiba secara rahasia untuk memberikan dukungan intelijen dan teknis. Mereka mencoba memahami bagaimana sebuah serangan dari Suriah, negara yang selama ini diliputi konflik internal dan embargo, bisa begitu presisi dan mematikan. Di sisi lain, suasana di Damaskus jauh dari hingar-bingar. Pemerintah tetap tenang, tapi semua pos militer dinaikkan statusnya ke tingkat siaga penuh. Tidak ada pengumuman resmi tentang penambahan pasukan, tapi di lapangan, pergerakan senyap terlihat jelas. Yang paling disorot dunia adalah senjata yang digunakan dalam serangan tersebut. Beberapa laporan menyebut rudal-rudal itu menggunakan sistem navigasi mandiri berbasis bintang dan medan magnetik, yang membuatnya sulit dilacak oleh radar biasa. Apakah itu hasil pengembangan dalam negeri? Ataukah bantuan dari negara sekutu? Semua masih menjadi spekulasi yang belum bisa dipastikan. Namun satu hal yang sudah jelas, serangan itu telah menembus simbol kekuatan yang selama ini dianggap tidak tertandingi. Dan itu telah mengubah persepsi global tentang peta kekuatan militer di Timur Tengah. Sementara dunia menunggu langkah selanjutnya, ketegangan menyebar ke negara-negara tetangga. Lebanon meningkatkan patroli di wilayah udaranya. Yordania menutup ruang udara sementara di perbatasan barat. Bahkan Mesir, yang selama ini netral, mulai melakukan langkah pengamanan diplomatik untuk mencegah konflik meluas ke kawasan Sinai. Dalam semua ketegangan itu, satu suara dari PBB muncul. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat menyeret kawasan dalam perang terbuka. Namun bagi mereka yang menyaksikan pangkalan itu luluh lantak, dan bagi keluarga 4.000 tentara yang tak akan pernah kembali, seruan perdamaian terasa datang terlambat. Langit yang dulunya menjadi perisai, kini menjadi saksi bahwa tidak ada pertahanan yang benar-benar sempurna. Dan tidak ada negara yang kebal dari serangan, jika perhitungannya keliru. Konflik belum berakhir. Tapi sejarah telah berubah. 7 hari telah berlalu sejak serangan yang mengubah peta kekuatan di Timur Tengah itu terjadi. Namun bekasnya masih membekas dalam-dalam. Pangkalan udara yang hancur di selatan Israel kini hanya tinggal puing-puing hangus. Api memang telah padam, tapi abu masih membumbung, baik di tanah yang terbakar, maupun di benak mereka yang terkena dampaknya. Tim penyelamat masih menggali reruntuhan. Beberapa jasad tentara baru ditemukan setelah berhari-hari tertimbun. Satu demi satu nama diumumkan secara resmi, membawa duka yang berulang kali menghantam hati keluarga korban. Suasana nasional masih berkabung, dan televisi-televisi Israel menayangkan gambar-gambar pengabdian para tentara yang gugur, disertai dengan lagu-lagu bernuansa patriotik dan sedih. Namun, di balik upacara penghormatan dan sorotan kamera, Israel sedang menyusun sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana balasan. Jet-jet tempur dari pangkalan udara sekutu mulai berdatangan. Kapal perang dikerahkan lebih dekat ke Laut Mediterania Timur. Otoritas militer bahkan menutup wilayah udara di sebagian besar kawasan utara dan timur, mengisyaratkan bahwa tahap baru dalam konflik ini mungkin akan segera dimulai. Namun Suriah pun tak tinggal diam. Radar-radar mereka tetap aktif 24 jam. Pasukan pertahanan udara ditempatkan di sekitar situs-situs strategis, termasuk Damaskus, Homs, dan Aleppo. Beberapa unit rudal mobile berpindah lokasi setiap malam, menghindari potensi serangan dari udara. Rakyat Suriah, meski terbiasa hidup dalam bayang-bayang konflik, kini kembali meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Dunia menyaksikan perkembangan ini dengan napas tertahan. Negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Prancis mulai melakukan pendekatan diplomatik kepada kedua belah pihak. Beberapa menyarankan mediasi,
Yang lain diam namun mengirim sinyal kekuatan di kawasan secara tersirat. Tapi, di antara semua upaya diplomasi, bayang-bayang serangan lanjutan masih terlalu kuat. Serangan awal dari Suriah itu bukan hanya soal rudal yang menghancurkan pangkalan. Ia telah mengguncang narasi dominasi. Ia memperlihatkan bahwa tidak ada yang abadi, termasuk kekuatan militer yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Israel kini dihadapkan pada dua pilihan. Membalas dengan kekuatan besar dan menanggung risiko eskalasi perang terbuka, atau menempuh jalur diplomasi demi menjaga stabilitas kawasan yang rapuh. Dan Suriah pun berada di persimpangan. Apakah akan bersiap menghadapi serangan balasan besar-besaran, atau menjaga momentum politik yang kini perlahan berpihak pada mereka di mata sebagian opini internasional? Abu masih membumbung di udara. Tidak hanya dari pangkalan yang hancur, tapi juga dari puing-puing kepercayaan yang selama ini dibangun dengan narasi kekuatan sepihak. Kini, semua pihak menunggu. Dunia menanti. Apakah ini akan menjadi akhir dari sebuah babak lama, atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Dan kita hanya bisa berharap bahwa dari abu ini, yang bangkit bukan perang baru, melainkan kesadaran baru, bahwa tidak ada kemenangan sejati dari kehancuran, kecuali jika itu diiringi dengan keadilan dan kedamaian.